Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Maria Sofia Tulasi dengan nomor induk kesiswaan 211 F10391 kelas A6 Prodi PLB Universitas PGRI Argopuro Jember. Yang saya hormati dan saya kasihi Bunda Tatik dan teman-teman seperjuangan, semoga sehat selalu. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian anak tunarungu, karakteristik anak tunarungu, dan klasifikasi anak tunarungu. Anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan mereka tidak dapat mendengar sama sekali. Menurut Andreas, seseorang yang tidak mendengar atau kurang mampu mendengar suara atau bunyi itu dikatakan tunarungu. Ketunarunguan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tuli dan kurang dengar. Tuli adalah anak yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat, sehingga pendengarannya tidak berfungsi sama sekali. Sedangkan kurang dengar adalah anak yang indera pendengarannya mengalami kerusakan tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar walaupun tanpa menggunakan alat bantu dengar. Istilah tunarungu diambil dari kata tuna dan rungu. Tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Orang dikatakan tunarungu apabila tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Apabila dilihat secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak yang lain atau anak normal pada umumnya. Pada saat berkomunikasi, baru kita mengetahui atau mengenal bahwa mereka adalah tunarungu. Menurut Murni Winarsi, tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat yang sudah digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. Orang tuli adalah orang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, baik memakai alat bantu dengar ataupun tidak memakai alat bantu dengar, di mana batas pendengaran yang dimiliki cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran. Menurut Tin Suharmini, tunarungu dapat diartikan sebagai keadaan dari seorang individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran sehingga menyebabkan tidak bisa menangkap berbagai rangsangan suara atau rangsang lain melalui pendengaran. Dari beberapa pengertian dan definisi tunarungu tadi merupakan definisi yang termasuk kompleks, sehingga dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu adalah anak yang memiliki gangguan dalam pendengaran, baik secara keseluruhan maupun masih memiliki sisa pendengaran. Anak tunarungu juga diberikan alat bantu dengar, tetapi tetap saja mereka harus membutuhkan pelayanan pendidikan khusus. Baik, yang berikut kita melihat bersama mengenai karakteristik
anak tunarungu. Karakteristik anak tunarungu dari segi fisik tidak memiliki karakteristik yang khas. Karena secara fisik anak tunarungu tidak mengalami gangguan yang terlihat. Sebagai dampak ketunarunguannya, anak tunarungu ini memiliki karakteristik yang khas dari segi yang berbeda. Permanarian Somat dan Tate Hernawati mendeskripsikan bahwa karakteristik ketunarunguan itu dilihat dari beberapa segi. Yang pertama dari segi intelijensi, lalu bahasa dan bicara, lalu emosi dan juga sosial. Yang pertama, karakteristik dari segi intelijensi. Intelijensi anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal, yaitu tinggi, rata-rata, dan rendah. Pada umumnya, anak tunarungu itu memiliki intelijensi normal dan rata-rata. Prestasi anak tunarungu itu seringkali lebih rendah daripada prestasi anak normal, ya, karena dipengaruhi oleh kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Namun, untuk pelajaran yang tidak diverbalkan, anak tunarungu memiliki perkembangan yang sama cepatnya dengan anak normal. Untuk prestasi anak tunarungu yang rendah bukan disebabkan karena intelijensi rendah, ya, namun karena anak tunarungu itu tidak dapat memaksimalkan intelijensi yang dimiliki. Aspek intelijensi yang bersumber pada verbal seringkali rendah, tetapi aspek intelijensi yang bersumber pada penglihatan dan motorik akan berkembang dengan cepat. Lalu yang berikut, karakteristik dari segi bahasa dan bicara. Kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa dan berbicara berbeda dengan anak normal pada umumnya. Karena memang kemampuan tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. Anak tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, maka anak tunarungu mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Bahasa merupakan alat dan sarana utama seseorang dalam berkomunikasi. Alat komunikasi terdiri dari membaca, menulis, dan berbicara. Sehingga anak tunarungu itu akan tertinggal dalam 3 aspek yang penting. Anak tunarungu memerlukan penanganan khusus dan lingkungan berbahasa intensif yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya. Kemampuan berbicara anak tunarungu juga akan dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh anak tunarungu. Kemampuan berbicara pada anak tunarungu akan berkembang dengan sendirinya, namun membutuhkan upaya terus-menerus serta latihan dan bimbingan secara profesional. Dengan cara yang demikian pun banyak dari mereka yang belum bisa berbicara seperti anak normal, ya. Misalnya suara, irama, tekanan suara yang terdengar itu monoton, berbeda dengan anak yang normal. Lalu yang berikut, karakteristik dari segi emosi dan sosial. Ketunarunguan dapat menyebabkan keterasingan dengan lingkungan. Keterasingan tersebut akan menimbulkan beberapa efek negatif seperti egosentrisme yang melebihi anak normal. Mereka mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas.
ketergantungan terhadap orang lain juga. Perhatian mereka itu lebih sulit dialihkan. Pada umumnya mereka memiliki sifat yang polos dan tanpa banyak masalah. Mereka lebih mudah marah dan cepat tersinggung. Kita akan melihat yang pertama, egosentrisme yang melebihi anak normal. Sifat ini disebabkan oleh anak tunarungu memiliki dunia yang kecil akibat interaksi dengan lingkungan sekitar yang sangat sempit. Karena mereka mengalami gangguan dalam pendengaran. Anak tunarungu hanya melihat dunia sekitar dengan penglihatan. Penglihatan hanya melihat apa yang di depan saja, sedangkan pendengaran dapat mendengar di sekeliling lingkungan. Anak tunarungu mempelajari sekitarnya dengan menggunakan penglihatannya. Maka akan timbul sifat ingin tahu yang lebih tinggi, ya. Seolah-olah mereka itu ingin tahu lebih banyak, ya, ingin melihat, dan hal itu semakin membesarkan egosentrisme mereka. Lalu yang berikut, mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas. Perasaan takut yang selalu menghinggapi anak tunarungu itu seringkali disebabkan oleh kurangnya penguasaan terhadap lingkungan yang berhubungan dengan kemampuan berbahasanya yang rendah. Keadaan menjadi tidak jelas karena anak tunarungu itu tidak mampu menyatukan dan menguasai situasi yang baik. Lalu yang berikut, ketergantungan terhadap orang lain. Sifat ketergantungan terhadap orang lain atau terhadap apa yang sudah dikenalnya dengan baik. Ini merupakan gambaran bahwa mereka sudah merasa putus asa dan mereka selalu mencari bantuan atau bersandar pada orang lain. Lalu yang berikut, perhatian mereka lebih sulit dialihkan. Itu karena sempitnya kemampuan berbahasa pada anak tunarungu yang menyebabkan sempit pikiran mereka. Alam pikiran mereka selamanya akan terpaku pada hal-hal yang konkret. Jika sudah berkonsentrasi pada satu hal, maka anak tunarungu ini akan sulit dialihkan perhatiannya ke hal-hal yang lain yang belum dimengerti atau belum dialaminya. Nah, anak tunarungu ini lebih miskin akan fantasi. Lalu yang berikut, pada umumnya mereka itu memiliki sifat yang polos, sederhana dan tanpa banyak masalah. Anak tunarungu tidak bisa mengekspresikan perasaan mereka dengan baik. Anak tunarungu akan jujur dan apa adanya dalam mengungkapkan perasaan mereka. Perasaan anak tunarungu biasanya dalam keadaan ekstrim tanpa banyak nuansa. Lalu yang berikut, lebih mudah marah dan cepat tersinggung. Karena mereka banyak merasakan kekecewaan akibat tidak bisa atau dengan mudah mengekspresikan perasaan mereka, maka anak tunarungu akan mengungkapkannya dengan kemarahan, ya. Semakin luas bahasa yang mereka miliki, semakin mudah juga mereka mengerti perkataan orang lain. Tetapi semakin sempit bahasa yang mereka miliki, akan juga semakin sulit untuk mengerti perkataan orang lain, sehingga anak tunarungu mengungkapkannya dengan kejengkelan dan kemarahan, ya. Berdasarkan karakteristik anak tunarungu dari beberapa aspek yang tadi kita bahas,
Maka disimpulkan bahwa sebagai dampak dari ketunarunguan tersebut, hal yang menjadi perhatian adalah kemampuan berkomunikasi anak tunarungu yang rendah. Intelijensi anak tunarungu pada umumnya berada pada tingkatan rata-rata atau bahkan tinggi. Namun, prestasi anak tunarungu terkadang lebih rendah karena pengaruh kemampuan berbahasanya yang rendah. Maka dalam pembelajaran di sekolah, anak tunarungu harus mendapatkan penanganan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. Anak tunarungu akan berkonsentrasi dan cepat memahami kejadian yang sudah dialaminya dan bersifat konkret, bukan hanya hal yang diverbalkan. Anak tunarungu juga membutuhkan metode yang tepat untuk meningkatkan kemampuan berbahasanya, yaitu metode yang dapat menampilkan kekonkretan sesuai dengan apa yang sudah dialaminya. Metode pembelajaran untuk anak tunarungu haruslah yang kaya akan bahasa yang konkret dan tidak membiarkan anak untuk berfantasi mengenai hal yang belum diketahui. Baik, yang berikut kita akan membahas tentang klasifikasi anak tunarungu. Klasifikasi mutlak diperlukan untuk layanan pendidikan khusus. Hal ini sangat menentukan dalam pemilihan alat bantu mendengar yang sesuai dengan sisa pendengarannya dan menunjang lajunya pembelajaran yang efektif. Dalam menentukan ketunarunguan dan pemilihan alat bantu dengar serta layanan khusus akan menghasilkan akselerasi secara optimal dalam mempersepsi bunyi, bahasa, dan wicara. Klasifikasi ketunarunguan menjadi 3 yaitu berdasarkan saat terjadinya ketunarunguan. Lalu yang kedua berdasarkan tempat kerusakan pada organ pendengarannya. Lalu yang ketiga berdasar pada taraf penguasaan bahasa. Nah, kita akan melihat yang berdasarkan sifat terjadinya, yaitu yang pertama ketunarunguan bawaan. Artinya ketika anak ini lahir sudah mengalami atau menyandang tunarungu. Artinya indera pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi sejak atau ketika lahir. Lalu yang berikut ketunarunguan setelah lahir. Ini artinya terjadi tunarungu setelah anak lahir. Mungkin setelah lahir, mungkin umur 2 tahun, 3 tahun, 4 dan seterusnya, anak bisa mengalami kecelakaan, jatuh, terbentur kepala di bagian telinga, lalu ada juga mungkin mengidap suatu penyakit, suatu penyakit yang menyebabkan terganggunya atau indera pendengarannya itu terganggu. Nah, ini yang dikatakan ketunarunguan setelah lahir. Nah, yang berikut berdasarkan tempat kerusakan. Kerusakan pada bagian telinga, luar dan tengah sehingga menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga. Ini disebut tuli konduktif. Lalu yang berikut kerusakan pada telinga bagian dalam sehingga tidak dapat mendengar bunyi ataupun suara. Ini disebut
tuli sensoris. Lalu yang berikut berdasarkan taraf penguasaan bahasa. Tuli prabahasa adalah mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa, yaitu mungkin pada usia 1-6 tahun. Artinya anak menyamakan tanda atau sinyal tertentu ya, seperti mengamati, menunjuk, meraih dan sebagainya. Namun itu belum membentuk sistem lambang ya. Lalu yang berikut tuli purna bahasa. Ini adalah mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa, yaitu telah menerapkan dan memahami sistem lambang yang berlaku di lingkungan. Klasifikasi dalam dunia pendidikan diperlukan untuk menentukan bagaimana intervensi yang akan dilakukan lembaga terkait. Ada banyak jenis klasifikasi termasuk yang sudah dipaparkan tadi ya. Klasifikasi tadi merupakan jenis klasifikasi yang membagi tunarungu menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kehilangan pendengaran dan tempat terjadinya kerusakan. Klasifikasi memudahkan untuk menentukan dan memfokus subjek dalam penelitian ini. Ketika subjek dalam penelitian ini termasuk dalam klasifikasi ketunarunguan bawaan ya. Tadi kita sudah membahas bersama ya, ketunarunguan bawaan ya. Itu ketunarunguan yang dibawa sejak lahir ya. Mungkin kita tahu yang terjadi pada anak-anak tunarungu yang kita temukan ya. Ada yang tuli karena sejak lahir, ada yang tuli karena mungkin kecelakaan atau karena mengidap suatu penyakit yang lama ya, sehingga mempengaruhi gangguan pada telinga ya. Tentunya kita menemukan anak-anak seperti itu, pasti kita mengenal mereka ya, dan mengetahui akibat dari gangguan pada indera pendengaran mereka ya. Misalnya tadi itu kerusakan pada telinga ya, sejak atau setelah lahir ya. Dan juga kerusakan ini yang berdasarkan tempat kerusakan ya. Tempat di mana rusak ya, mungkin di bagian luar telinga ya. Kalau di bagian luar telinga itu mungkin tidak terlalu ya parah ya, tapi mungkin yang lebih membuat telinga mengalami gangguan yang paling berat ya, itu mungkin bagian telinga dalam dan tengah ya. Itu sangat mempengaruhi, mungkin gendang telinganya rusak ya, gendang telinga pecah ya, itu memang sangat fatal ya, sehingga membuat telinga tidak bisa menangkap sumber baik itu suara ataupun bunyi ya. Nah juga
klasifikasi ini memudahkan untuk menentukan ya dan memfokuskan subjek dalam penelitian ya tadi. Ketika anak lahir ya sudah mengalami ketunarunguan, sehingga intervensi yang lambat akan mempengaruhi kemampuan berbahasa pada anak tunarungu. Jadi ini tergantung orang tua ya, kejelian dari orang tua. Misalnya mereka bisa melihat anak ya, mungkin pada usia yang seharusnya sudah bisa mendengar, tetapi anak itu tidak menunjukkan perkembangannya ya, yang seharusnya itu menunjukkan bahwa dia mendengar. Nah itu harus orang tua mulai bagaimana caranya untuk bisa mengetahui masalah dari anak tersebut ya. Jadi orang tua itu adalah peran penting dalam memperhatikan atau peduli dengan anak ya. Tapi bagaimana caranya ya supaya anak ini bisa mempunyai perkembangan atau reaksi terhadap suara ataupun bunyi ya. Jadi kalau orang tua tidak peduli atau tidak memberi perhatian, itu juga akan fatal. Karena apa? Jika akan semakin bertambah usia, itu juga akan memperlambat ya perkembangan anak. Karena jika sudah umur begitu akan kita tangani juga akan sulit ya, sulit karena usianya. Tapi jika kita tangani dari usia dini, itu juga anak akan mengalami perkembangan yang mudah atau cepat ya, seperti itu. Maka anak-anak yang mengalami tunarungu, mereka ini juga mendapat pendidikan khusus ya. Jadi mereka tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang lain ya. Misalnya mereka harus sekolahkan di sekolah umum ya, seperti anak-anak normal lainnya. Ya itu tidak bisa karena mereka itu membutuhkan metode khusus atau pembelajaran khusus ya. Nah, misalnya mereka kalau dengan anak-anak yang lain ya, anak-anak yang lain punya indera penglihatan, indera pendengaran yang baik, tetapi kalau anak tunarungu mereka hanya memfungsikan indera penglihatan, tetapi indera pendengaran tidak berfungsi dengan baik, sehingga itu menjadi hambatan bagi mereka untuk menangkap bahasa ya ataupun suara ya. Nah, sehingga mereka mengalami kesulitan di dalam memahami ataupun mengerti pelajaran yang disampaikan oleh guru ataupun pendamping. Maka tadi kita membahas bahwa memang anak-anak tunarungu mereka harus mendapat layanan khusus ya, seperti di SLB ya, SLB sekolah luar biasa itu memang sudah disiapkan ya untuk anak-anak yang mengalami disabilitas ya, sehingga mereka mendapat pembelajaran atau pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan di situ mereka akan mengalami perkembangan ya, perkembangan yang baik ya.
karena mereka bisa mendapat misalnya tunarungu ini mereka bisa belajar dengan bahasa isyarat ya. Jadi mereka tidak mendengar tapi mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Jadi memang penanganan atau pelayanan khusus bagi anak-anak yang mengalami disabilitas itu sangat penting, sehingga mereka juga mengalami suatu perkembangan yang baik.